Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Operasi pertemuan 11 mengenai desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Meliana. Pertemuan pada kali ini mengenai desain produk dan jasa. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasi. Pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan pengembangan produk baru. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, atau duplikat dari produk para pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap bisnis secara keseluruhan pada perusahaan. Setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaan, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khusus, produk mutu, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan atau mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jika tidak ingin perusahaan yang dikelolanya mengalami kemunduran. Artinya, perusahaan perlu melakukan pengembangan produk untuk mempertahankan kondisi perusahaan agar perusahaan tetap berjalan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru. Yang pertama, ada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Artinya, perusahaan sebelum mengembangkan produk perlu mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh para konsumen secara lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Artinya, perusahaan sebelum mengembangkan produk baru perlu memerlukan sumber daya yang mendukung, sumber daya manusia, sumber daya alam, atau lainnya. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Perusahaan perlu memperkirakan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan produk dan produksi produk baru. Artinya, sebelum mengembangkan produk dan memproduksi produk tersebut, perusahaan perlu memperkirakan biaya yang diperlukan. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru tersebut. Jadi, perusahaan perlu memperkirakan waktu untuk meluncurkan produk baru mereka. Kapan waktu yang diperlukan untuk meluncurkan produk. Yang ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Menurut Bose, Allen, dan Hamilton yang diterjemahkan oleh Jaslim Saladin tahun 2002 nomor 107, terdapat 6 golongan di dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama, produk bagi dunia, yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. Artinya, sebelum produk ini diluncurkan, belum ada produk yang sejenis ini atau belum ada sama sekali di dunia.
Dan yang kedua, lini pengembangan produk baru, yaitu produk yang benar-benar baru pertama kali dipasarkan oleh perusahaan. Artinya, sebelumnya perusahaan belum pernah meluncurkan atau membuat produk yang akan diluncurkan. Produk yang berbeda dari produk-produk perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, tambahan lini produk yang sudah ada, yaitu perusahaan menambah lini produk yang sudah ada. Yang keempat, merevisi pasar yang sudah ada, yaitu penyempurnaan produk yang sudah ada sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru. Jadi, produk yang sebelumnya sudah ada dikembangkan kembali untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru dan berbeda. Yang kelima, penempatan kembali, yaitu memposisikan para segmentasi produk yang sudah baru atau yang sudah ada. Dan yang terakhir, penekanan biaya, yaitu produk dengan penampilan yang sama tetapi melalui biaya yang lebih rendah. Artinya, perusahaan berusaha menekan biaya untuk mengembangkan produk agar lebih meminimalisir penggunaan biaya. Selanjutnya, hambatan pengembangan produk baru. Menurut Kotler, tahun 2003, nomor 377, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk. Artinya, perusahaan mengalami kesulitan untuk mengembangkan produk karena ide atau gagasannya kurang. Yang kedua, mahalnya proses pengembangan produk baru. Tentunya, untuk mengembangkan suatu produk diperlukan biaya yang lebih besar. Dan artinya perusahaan perlu biaya yang lebih untuk mengembangkan produk baru tersebut. Yang ketiga, kekurangan modal. Yang keempat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Dan yang terakhir, produk tidak dirancang dengan baik. Selanjutnya, mengenai strategi pengembangan produk baru. Ada strategi proaktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi defensif, yaitu menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Artinya, perusahaan mengembangkan produk yang mereka miliki agar bisa bersaing dengan produk baru dari para pesaing yang baru diluncurkan. Yang kedua, strategi imitatif, yaitu mampu dengan cepat meniru produk baru. Artinya, perusahaan meniru produk baru dari para pesaing yang baru diluncurkan. Yang ketiga, strategi responsif, bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Artinya, perusahaan mengikuti apa yang diinginkan konsumen untuk memperbaharui atau membuat produk baru seperti yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, strategi proaktif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi lead bank, berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul. Yang kedua, strategi pemasaran, didasarkan pada menemukan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Artinya, perusahaan mengikuti apa yang diinginkan konsumen dan kemudian mengembangkan produk tersebut. Yang terakhir, strategi akuisisi, yaitu di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Selanjutnya, mengenai pentingnya pengembangan produk baru. Menurut Stanton, tahun 1996, nomor 222, pentingnya pengembangan produk baru sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk.
Artinya, jika produk baru dikembangkan, daur hidup dari produk tersebut akan lebih lama dan lebih panjang. Dan yang kedua, produk menunjukkan laba. Tentunya dengan mengembangkan produk baru, para konsumen akan tertarik dengan produk tersebut dan akhirnya perusahaan akan mendapatkan laba. Dan yang terakhir, pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Untuk masa depan perusahaan yang lebih baik, perusahaan harus mengembangkan produk mereka agar bisa mengikuti atau bahkan lebih dari para pesaing baru mereka. Selanjutnya, Quality Function Deployment atau QFD. Quality Function Deployment atau QFD merupakan pendekatan sistematis yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkannya tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. QFD adalah konsep pendekatan struktur dalam mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa yang diinginkan konsumen, dan ekspektasi konsumen, dan menerjemahkan semua hal tersebut secara spesifik ke dalam perencanaan untuk proses produksi atau manufaktur. Selanjutnya, manfaat dari QFD atau Quality Function Deployment. Menurut Nasution, tahun 2001 nomor 24, QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan juga produktivitas dari produk mereka. Manfaat dari QFD antara lain, yang pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Dan yang terakhir, orientasi pada dokumentasi. Selanjutnya mengenai kelemahan QFD atau Quality Function Deployment. Menurut Tony Wijaya, di buku Manajemen Kualitas Jaya tahun 2011 nomor 49, berpendapat bahwa Quality Function Deployment atau QFD mempunyai beberapa kelemahan. Sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan keahlian spesifik yang beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Artinya, perusahaan perlu memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik. Yang kedua, kesulitan dalam pengisian metrik. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. Dan yang terakhir, bersifat proyek tanpa kelanjutan. Selanjutnya, metodologi dari QFD. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat langsung dalam QFD. Metode menurut Lau Cohen tahun 1995 nomor 60 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui metrik, yaitu yang pertama, metrik perencanaan produk atau host of quality. Yang kedua, metrik perencanaan part atau part deployment. Dan yang terakhir, metrik perencanaan proses atau process planning. Selanjutnya pembahasan mengenai HOQ atau host of quality. Host of quality merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada host of quality terdapat WATS atau merupakan customer recruitment atau voice of customer. Host merupakan technical recruitment, metrik hubungan competitive assessment atau konsumen dan teknis. Host of quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Selanjutnya, mengenai tahapan pembuatan HOQ atau Host of Quality. Menurut Muslim dan Gunawan, tahun 2003 menjelaskan bentuk matriks dari Host of Quality. HOQ terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, what, merupakan bagian kiri dari HOQ
yang berisi keinginan atau kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, whys, merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning metric, yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing. Selanjutnya, how, merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasi karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, tahapan pembuatan HOQ yaitu relationship metric atau metrik hubungan. Merupakan bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer. Lalu correlation metric atau metrik kolerasi. Dalam tahapan pembuatan HOQ ini merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasi pelaksanaan desain dari house. Dan yang terakhir, how much, merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, tingkat kesulitan teknis, dan target value. Sedangkan metode QFD menurut Cohen tahun 1995 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan yang disebut tahapan 4 model QFD. Yang pertama, tahapan metrik perencanaan produk. Yang kedua, metrik perencanaan teknik. Yang ketiga, metrik perencanaan proses. Dan yang terakhir, metrik perencanaan produksi. Sekian pembahasan mengenai desain produk dan jasa atau pengembangan produk dari saya. Sekian dan terima kasih. 'Cause we were just kids when we fell in